Ya, halo Kinan. Halo Fit. Fit, kamu tahu nggak Amanda udah pulang atau belum? Tadi juga aku telepon Amanda karena aku mau jemput dia, tapi nggak diangkat. Aku juga nelponin Mas Abi dari tadi nggak diangkat-angkat, Fit. Sebenarnya mereka udah selesai meeting atau belum sih? Oke, bentar. Aku telepon Amanda dulu ya. Tuh kan, nggak diangkat lagi. Sekian lama. Baru pulang. Kok belum tidur? Ya gimana bisa tidur kalau suaminya belum pulang? Tumben. Saya kan cuma ada meeting. Biasa juga kalau kamu tidur, ya tidur aja. Ya lagian meeting apaan sih sampai jam segini? Ya, meeting ketemu sama klien. Kenapa sih? Ada yang salah? Bukan meeting sambil nonton live music kan? Tahu dari mana kamu? Tadi saya lihat di Instagramnya Pak Radit, diposting sama dia. Jadi cuma karena ini. Makanya kamu nungguin saya sampai kamu nggak tidur. Karena postingan orang. Lagian saya juga nggak tahu akan meeting di sana. Yang milih tempatnya juga Pak Radit. Kok bisa nggak tahu sih? Ya mana saya tahu? Saya dijanjiin untuk meeting ketemu sama orang, sama Pak Radit juga. Dia yang nentuin semua tempatnya. Kenapa sih jadi curiga kayak begini? Udah mulai nggak percaya sama saya. Tapi sama postingan orang kamu bisa percaya? Kok jadi saya yang dimarahin sih? Orang capek-capek kerja, malah dijutekin kayak gitu. Tapi apa ya maksudnya si Pak Radit? Ngapain dia posting kayak begitu tadi? Atau dia sengaja? Sengaja supaya Kinanti lihat postingan itu dan Kinanti jadi curiga sama saya. Mas Herman, Claudia. Claudia, saya ini udah nggak sanggup lagi hidup seperti ini. Masalah di rumah saya makin hari makin bikin saya pusing. ya udah Mas, kamu sabar ya. Jadi gimana Claudia? Apa kamu mau jadi istri saya? Claudia, jawab dong gimana? Jangan bengong gitu.
Ya, terus dua istri kamu gimana, Mas? Ya, gimana ya? Tetap sih. Dua istri aja kamu udah pusing. Ini mau 3. Lagian bukannya aku pernah bilang ya sama kamu, kalau aku tuh mau jadi istri kamu satu-satunya. Nggak paham? Claudia, tunggu. Iya. Saya paham, Claudia. Paham banget. Tapi saya belum bisa setega itu untuk menceraikan istri-istri saya. Ini bukan masalah cinta, Claudia. Tapi masalah tanggung jawab aja. Saya sudah terlanjur nikah kan sama mereka. Ya, jadi saya kasihan aja kalau tiba-tiba saya ceraikan mereka. Claudia, saya sangat mencintai kamu. Kamu itu selalu ada dalam hati saya. Jadi kamu gak usah khawatir. Meskipun saya masih punya istri yang lain, tapi tetap kamu menjadi nomor 1. Saya janji. Akhirnya, dia benar-benar takluk juga sama aku. Jadi gimana, Claudia? Kamu mau nggak? Aku mau. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa, Claudia? Aku mau dalam 1 minggu. Kamu 4 hari sama aku, Mas. 4 hari, Claudia? Iya. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, daripada nggak jadi sama sekali sama Yayang Claudia. Gimana? Nggak bisa kan? Ya udah. Aduh, kamu tuh buru-buru banget sih. Aku kan lagi mikir. Udah pastilah pilihanku jatuh sama kamu. Ya aku setuju. Ya udah. Kalau kamu emang serius mau nikah sama aku mau Mas ngomong sama istri-istri Mas itu besok. Besok? Iya. Aduh, tenggorokan kering banget nih si Jumi, kemana sih kok nggak sedain minum? Siapa itu? Kok kayak maling? Maling! Maling! Kok maling? Ini Reno, Eyang. Reno. Chandra Eyang, Reno. Kok maling sih? Yang tumben banget kok belum tidur udah jam segini. Kamu sendiri? Dari mana? Oh, ini Eyang dari itu apa namanya? Itu. Cuma mabuk-mabukan. Mabuk. Enggak, Eyang. Aduh, Eyang ampun, Eyang. Enggak mabuk. Aduh, ampun. Eyang. Aduh, sakit banget. Biarin. Aduh, au. Sakit banget. Orang kok bukannya cari uang, cari kerjaan. Ini malah mabuk-mabukan. Bawa dia ke kamar.
Suruh dia sadar. Sebelum Eyang yang paksa dia untuk sadar. Ayo, babok aja. Kerjaan yang babok aja. Aduh, sakit mah. Yang sabar ya. Mas Abi. Bener sih Eyang ada-ada aja. Sakit. Aduh, ya sakit mah. Yang mana yang sakit? Ini nih. Yang ini nih. Ren, kamu kalau mau cari perkara sama saya, ngomong sekarang. Ayo. Bi, jangan marah-marah kayak gitu dong. Gimana aku nggak marah? Lihat kelakuannya masih aja kayak begini. Saya udah bilang sama kamu ya, Ren. Saya terima kamu di rumah ini karena terpaksa dan kamu janji udah mau berubah. Tapi apa buktinya? Bi, tolong maafin Reno ya. Kakak yakin Reno nggak sengaja. Dia pasti udah berubah kok. Ya Reno ya. Iya Om, Reno cuma nggak sengaja Om. Kamu ya, saya nggak peduli. Sengaja ataupun enggak. Mas. Makanya jangan mabuk lagi. Mama kenapa jadi marahin Reno juga sih, Mah? Gimana Om kamu marah-marah? Ini sakit kayak Reno. Yang mana yang sakit? Ini nih. Ya udah istirahat dulu. Lagi kakinya. Kenapa sih? Kenapa Abi harus foto lagi sama Kinan? Udah mana bajunya Kinan kelihatan lebih bagus lagi dibanding baju aku dulu. Kenapa Abi sekarang jahat banget? Sedikit pun dia nggak nanya soal baju yang aku pakai pas aku foto prewed. Padahal aku yakin Abi pasti udah lihat foto itu. Ya, tapi enggak. Aku nggak boleh nyerah. Sedikit pun aku nggak akan mundur untuk ngedapetin kamu lagi, Pi. Nggak akan. Ya ampun aku telat. Aku kan di hotel, ngapain aku takut telat nggak bikinin sarapan buat Mas Herman. Tapi Mas Herman kok nggak nyariin aku juga ya? Tapi kalau aku lama-lama nginap di hotel, aduh, mana uang aku udah menipis lagi, aku bayar pakai apa coba? Aduh, Mas Herman nyebelin banget sih. Dia kenapa sih pilih kasih banget jadi orang? Datang lagi. Aku pikir udah gak mau datang lagi ke sini. Aku tahu. Pasti gara-gara Mas Herman gak cariin kamu lagi ya. Udah deh, makanya kalau masih butuh suami jangan sok-sokan kabur. Ingat ya, Mas Herman tuh sekarang lagi fokus sama keluarga inti. Yaitu saya dan Sarah. Maaf ya kalau kamu gak dianggap. Dasar ya. Kepedean banget jadi orang. Karina, baru aja aku mau nyuruh kamu pulang. Nggak usah repot-repot, Mas. Aku udah pulang kok. Lagi ngurusin keluarga inti ya. Dasar halu. Aku mau bicara sama kamu.
Sama kamu juga, Ma. Mama juga? Iya, ada hal penting yang mau aku bicarakan. Ini tehnya, Mas. Udah nggak ngambek. Kayaknya hari ini Amanda terakhir kerja di kantor saya. Setelah itu saya akan cari sekretaris yang baru. Ya semoga itu keputusan yang terbaik ya, Mas. Tapi Mas Abi nanti ngomong sama Amandanya baik-baik ya. Biar nggak ada yang sakit hati. Mau ngomong apa sih, Pak? Kayaknya penting banget. Aku tahu deh, Mas. Semenjak aku pergi, kamu pasti mikirin aku terus kan? Kamu nggak bisa lupain aku. Aku mau menikah dengan Claudia. Apa? Aku nggak setuju, Mas. Mbak juga nggak setuju, kan? Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Herman Wijaya bin Wijaya Kusuma, dengan Karina binti Kurniawan, dengan mas kawin 1 set perhiasan dibayar tunai. Papa. Mama mengizinkan, Pak. Apa? Mbak ngizinin Mas Herman nikah lagi sama perempuan itu, Mbak. Mbak mikir dong. Mbak rela suami Mbak nikah sama perempuan lain. Ma, beneran Mama ngizinin? Sebagai istri pertama dan istri sahnya Papa, Mama mengizinkan Papa menikah lagi. Kalau itu yang Papa inginkan dan untuk kebahagiaan Papa. Beneran Mama rela? Makasih ya, Ma. Makasih banget. Dan Mama berharap Papa bisa adil sama kita semua. Kalau dia minta, aku nemenin dia 4 hari dalam seminggu. Apa? 4 hari dalam 1 minggu? Enggak, Pak. Kalau Papa mau nikah lagi, Mama izinin. Tapi kalau dia minta waktu, Mama nggak mau. Itu namanya maruk, bukan adil. Adil dari mana? Ma, itu semua kan bisa diatur. Mama tenang aja. Ya, Mas.
melewatkan 4 hari ya. Kamu nikah sama pelakor itu aja aku gak sudi. Aku gak setuju. Ma. Aku kan udah bilang, itu semua bisa diatur, Ma. Ma, jangan marah dong, Ma. Mas tunggu Mas. Aku ini istri kamu juga, Mas. Jadi aku punya hak dong. Pokoknya aku gak setuju kamu nikah sama pelakor itu. Yang penting Marisa setuju. Dia istri sahku. Cukup suara Marisa yang aku butuhkan. Terus, kamu anggap aku ini apa, Mas? Karina, dengar ya. Kamu itu cuma istri sirihku. Sebaiknya kamu setuju. Ya, kalau kamu nggak setuju terserah kamu sih. Kamu bebas mau ngapain, ya. Kalau kamu mau tetap di sini, terserah kamu. Tapi kalau kamu mau pergi dari sini, itu hak kamu. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Mas. Aku lebih kecewa dari kamu. Mas Herman! Ini benar-benar gak adil, tau gak? Keluarga apa ini? Kacau semuanya. Ya, masuk. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Amanda, begini. Saya udah suruh staf untuk cari pengganti kamu. Tapi kebetulan nanti malam, saya ada meeting sama investor yang di luar kota. Dan saya masih butuh bantuan kamu untuk mencatat semua hasil meeting nanti. Udah Bi. Gak usah malu-malu. Akuin aja kamu belum bisa lepas dari aku, kan? Kamu selalu butuh aku kemanapun kamu pergi. Ini kesempatan bagus banget. Aku bakal jadikan malam ini sangat mengesankan. Dan nanti juga saya akan ajakin nanti untuk ikut. Ngajar. Oke, kalau gitu saya persiapkan keperluan untuk meeting dulu ya. Apa sih teriak-teriak? Kenapa? Mbak itu masih waras atau enggak sih? Bisa-bisanya Mbak setuju sama Mas Herman kalau Mas Herman itu nikah sama Claudia. Mbak mau Mas Herman punya istri lagi? Pokoknya aku nggak mau tahu Mbak. Mbak bilang sekarang juga sama Mas Herman kalau Mbak itu nggak setuju. Tolong ya, kamu nggak usah ngatur-ngatur saya. Saya memang sengaja mengizinkan suami saya untuk nikah lagi. Saya pengen tahu kamu gimana ngerasanya suami kamu nikah lagi. Seperti saat dulu kamu menikah dengan suami saya. Sakit kan? Ingat ya, karma tuh ada. Mbak! Mbak! Iya! Malam banget sih Mas Herman. Halo Mas Abi. Halo? Ajup. Kamu sakit? Nggak tahu nih Mas. Tiba-tiba aja badan saya nggak enak. Terus kepala saya pusing, sama ini udah mulai bersin-bersin. Ya udahlah. Habis ini kamu pulang aja istirahat. Kamu nggak jadi ikut. Emangnya Mas Abi mau ngajak saya kemana? Enggak, tadinya saya ada meeting sama dinner sama klien yang baru. Tapi karena kamu lagi kurang fit ya udah kamu istirahat aja di rumah. Terus Mas Abi ditemenin sama siapa? Tadi saya minta sama Amanda temenin. Karena dia harus nyatat semua keperluan meetingnya nanti. Ya udah kamu istirahat aja.
Saya tadinya pengen kenalin kamu ke semua klien, tapi Aduh, gimana ya? Apa aku ikut aja? Tapi kalau di sana sakit aku makin parah, malah kasihan Mas Abi. Ya udah Mas Abi ditemenin sama Amanda dulu aja ya. Mas Abi kan butuh asisten. ya udah, daripada kamu makin sakit. Iya Mas. Ikut saya. Perempuan gatel. Berani-beraninya kamu ya mau jadi istri ketiga suami saya. Kamu tuh udah gak laku ya? Salah siapa kamu itu jadi istri gak becus ngurusin suami? Mas Herman itu udah cinta sama saya, jadi mendingan kamu terima deh nasib kamu. Apa? Kamu panggil suami saya Mas? Itu bos kamu, jadi kamu panggil suami saya itu Pak. Kamu nih, apa jangan-jangan kamu udah pelet suami saya? Pelet? Saya nggak perlu pakai pelet, suami kamu itu udah lengket sama saya. Dia bisa bedain kok, mana perempuan yang beneran perhatian, dan mana yang nyusahin doang kayak kamu. Kalau kamu emang keberatan saya jadi istri ketiga, gimana kalau kamu mundur aja jadi istri kedua? Jadi saya bisa masuk jadi istri kedua. Jangan kurang ajar kamu ya. Jangan kamu pernah berani nyentuh saya. Karena saya nggak takut sama kamu. Lihat aja kamu ya. Kamu nggak akan bisa ngerebut suami saya. Ya, masuk. Tamu muda ini berkas-berkas yang untuk meeting. Bisa dicek dulu. Oke. Udah beres semua ya? Udah. Ya udah. Nanti setelah saya pulang ke rumah, kita ketemu lagi di kantor untuk berangkat ya. Iya, baik. Sekarang saya harus pulang dulu. Saya harus pamitan sama istri saya. Bu Kinar nggak jadi ikut? Dia tadi agak kurang fit. Jadi saya minta dia istirahat aja di rumah. Halo Fit, nanti malam saya ada meeting, saya pergi sama Amanda. Saya mau ketemu sama investor yang ngurusin proyeknya Pak Radit. Tolong kamu handle yang lainnya. Oke, thank you. Saya tinggal ya. Oke, pokoknya aku akan bikin Abi nggak bisa melupakan malam ini. Gimana? Udah minum obat belum? Udah kok Mas. Tadi minum obat flu. Nanti kalau badan kamu makin gak enak, kamu langsung ke dokter aja ya. Minta supir untuk anterin. Atau kalau perlu minta ditemenin sama Oma. Saya nggak bisa nganter sore, harus berangkat sekarang. Feelingku nggak enak deh kalau biarin Mas Abi pergi sama Amanda. Mas Abi, saya ikut aja ya. Udah, kamu istirahat aja di rumah. Nanti kalau di sana kamu makin sakit gimana? Saya juga yang repot.
Saya tahu. Kamu nggak percaya sama saya. Karena saya pergi meetingnya yang berdua sama Amanda. Udah, kamu nggak usah khawatir. Saya tahu kok apa yang harus saya lakuin. Ya udah. Saya nunggu di rumah aja sampai Mas Abi pulang. Ya, saya berangkat ya. Ya Allah. Semoga gak akan ada apa-apa nanti di sana. Amanda, Hai, Fit. kamu kemana? Udah dandan cantik gini kok balik ke kantor? Iya, Abi minta ditemenin buat meeting hari ini. Berdua aja? Iya, berdua aja. Kinan lagi sakit soalnya, jadi dia nggak bisa ikut. Oh, oke. Acaranya formal gitu? Harus dandan cantik gini? Iya, abis meeting kita ada makan malam, jadinya aku harus rapi. Apa karena pergi sama tuan muda? Makanya Amanda dandan secantik ini. Padahal dulu, waktu masih jadi aspri juga nggak segininya. Fit, Tahu nggak? gimana meeting sama kliennya? Lancar? Lancar tahu nggak? Tuan muda sama Amanda jalan berdua aja. Iya. Soalnya ada meeting, Fit. Dan harus ada yang mencatat hasil meetingnya. Nanti begitu saya dapat asisten yang baru, saya nggak akan ngajak Amanda lagi kok. Kamu tenang aja, Fit. Ini soal kerjaan doang. Baik, Tom. Aku jalan dulu ya. Ya, hati-hati. Aku harus percaya sama tuan muda. Nggak mungkin lah tuan muda mau aneh-aneh sama Amanda. Tuan muda juga cukup tegas gitu ke Amanda. Claudia. Saya mau ngajakin kamu ke suatu tempat habis pulang kantor. Oh, mau kemana Pak? Adalah pokoknya kamu nggak boleh nolak. Ya, oke? Ya udah Pak. Gitu dong. Abi kok cuek banget sih? Ya, halo Pak Radit. Halo Pak Abi. Pak Abi sudah di mana? Ini saya lagi on the way menuju ke sana. Tapi istri saya nggak jadi ikut. Kenapa Pak? Tadi badannya agak kurang fit, makanya saya suruh istirahat aja di rumah. Oke. Baik Pak. Saya menuju lokasi. Oke. Kenapa sih Kinan nggak ikut? Kak, silakan. Terima kasih ya. Ya. Claudia, buat kamu. Mas, kamu booking tempat ini khusus buat kita berdua, Mas? Iya. Dan saya juga udah siapkan menu spesial buat kamu. Kita duduk. Iya, Mas.
Saya sengaja siapkan menu spesial buat kamu. Iya, Mas. Makasih ya. Dimakan. Mas, kenapa nggak makan? Claudia. Saya sengaja siapkan ini semua buat kamu. Maksudnya, Mas? Saya merasa kamu adalah wanita yang tepat buat saya. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau hidup saya tanpa kamu, Claudia. Karena itu, kamu mau kan menikah dengan saya? Ya ampun, Mas. Aku nggak nyangka kamu nyiapin ini semua buat aku. Aku mau, Mas. Kamu suka? Mas, aku suka banget. Makasih. Makasih ya, Mas. Aku bahagia banget. Ini bagus banget, Mas. Kamu pinter milihnya. Ah, bentar. Ya, kita foto-foto. Makasih, Mas, ini bagus banget. Claudia, saya janji saya akan selalu bahagiain kamu. Makasih ya, Mas. Tapi aku hanya bisa berjanji bakalan bikin kamu dan istri-istri kamu semakin menderita. Karena kalian yang udah buat hidup aku sebatang kara sekarang. Amanda, kamu langsung ke dalam aja ya. Kenapa? Saya mau video call sebentar sama istri saya. Baik. Apa sih istimewanya Kinan? Dulu Abi nggak sampai segitunya banget. Mau meeting aja harus video call segala. Ya Mas Abi,
Kok kamu nggak di kamar, bukannya istirahat? Ngapain kamu bangun? Ini baru aja selesai makan. Baru masuk kamar. Kalau cuma mau makan kan bisa minta tolong sama Jumi untuk bawain ke kamar. Jangan kamu yang keluar-keluar, nanti malah makin sakit lagi kamu. Ya saya kan bosen di kamar terus, Mas. Ya udah sekarang minum obat dulu. Habis minum obat kamu langsung istirahat, ya? Iya. Mas Abi nanti pulang jam berapa? Belum tahu. Ini juga saya baru sampai, makanya saya langsung kabarin kamu. Paling juga meetingnya kayaknya nggak lama. Nanti begitu pulang saya kabarin. Amanda, Pak Radit, Pak Abi di mana ya? Tuan Muda lagi teleponan sama istrinya. Pak Abi dan Bu Kinan itu pasangan yang sweet ya. Romantis banget. Kalau saya lagi meeting sama Bu Kinan nih, itu pasti Bu Kinan tuh telepon Pak Abi dan video call. Kalau saya lihat mereka, rasanya saya pengen punya pasangan. Ya, kamu juga pasti kan? Iya, Pak. Ya udah kalau gitu kita masuk yuk. Iya, Pak. Udah dulu ya. Saya mesti ke dalam. Mas Abi tapi nanti pulangnya jangan malam-malam ya. Iya, Bawel. Kamu istirahat jangan lupa. Semoga semua berjalan lancar ya Pak ya. Ya, saya berharap seperti itu. Ya, sebentar lagi Pak Abi datang kok. Oh iya, siap. Nggak apa-apa. Maaf, saya sedikit terlambat. Ya, nggak apa-apa Pak. Ini kita baru ngobrol-ngobrol biasa kok. Silakan Pak. Ya, halo Pak. Silakan duduk Pak Abi. Oh, thank you. Oke. Tamu yang kita tunggu-tunggu dari tadi akhirnya sudah datang. Pak Abi mana? Silakan minum Pak Abi. Ti, kamu tuh harusnya istirahat di kamar. Kamu lagi gak enak badan kan? Gak apa-apa, Oma. Kinan udah mendingan kok. Kinan mau nungguin Mas Abi pulang aja di sini. Kok kamu kelihatan cemas begitu? Ada apa? Oma, Mas Abi sebenarnya tuh tadi ngajakin Kinan untuk meeting di hotel. Tapi pas Mas Abi tahu kalau Kinan lagi kurang sehat, Mas Abi nyuruh Kinan untuk istirahat aja di rumah. Dan sekarang Mas Abi lagi pergi meetingnya ditemenin sama Amanda, Oma. Berarti Mas Abi betul dong Kinan. Dia perhatian sama kamu. Kamu lagi gak enak badan, makanya gak diajak meeting malam-malam begini, ya kan? Iya Oma, tapi masalahnya kan Mas Abi sama Amanda dulu pernah punya hubungan. Kinan khawatir aja Oma. Kalau jadi istri itu jangan curigaan sama suami. Kamu itu sebagai istri, kamu tuh harus kasih support sama suami. Dukung suami. Jangan punya pikiran yang sempit. Lagian gak mungkin Cicit kesayangan Eyang itu laki-laki yang setia.
Gak mungkin dia selingkuh. Iya, Eyang, Kinan tahu. Kinan gak bermaksud kayak gitu kok. Kamu tuh harus percaya sama suami. Biar suami. Suami kamu siapa ya? Apa-apaan ini? Kok Mas Herman beliin Claudia cincin berlian sih? Apa jangan-jangan mereka mau nikah? Enggak. Ini nggak bisa aku biarin. Apa sih kurang aku? Apa kurang cantik apa? Terlaluan Mas Herman. Mbak. Apa? Mau curhat? Kasian ya. Baru aja nikah sama Mas Herman udah mau dimadu. Kalau Mbak kan udah puluhan tahun, jadi udah puas. Mbak kok jadi ledekin aku sih, Mbak? Siapa yang ledekin? Emang kenyataannya begitu kan? Terlaluan banget tau gak? Apa sih Karina? Karina! Ih! Karina! Mama nggak apa-apa. Tuh kan, Pak. Mama lihat sendiri kan. Gimana tuh kelakuan istri kedua kamu? Terlaluan kamu, Karina. Terserah. Semua hidup terlaluan di rumah ini. Itu, Pak. Suka nyakitin Mama. Sekarang Papa puas kan? Papa seneng kan ngeliat Mama menderita? Setiap hari Mama ngadepin Karina kayak gitu. Papa lihat sendiri sikapnya gimana. Makin hari makin melunjak, makin kurang ajar. Dan sekarang Mama harus ngizinin Papa nikah lagi. Papa nggak pernah ada di posisi Mama. Gimana perasaan Mama? Sakit banget, Pak. Mama sabar ya. Biar nanti aku yang tegur Karina. Dan Mama berharap dengan adanya Claudia, Mama nggak mau berantem lagi kayak gini, Pak. Mama capek. Iya, Ma. Iya. Pak Abimana, saya perhatikan dari tadi minuman Anda tidak disentuh sama sekali. Jangan kaku lah, rileks saja. Saya udah nggak minum alkohol, Pak. Maaf. Jadi, Anda tidak menghargai kami. Pak Abi, jangan sampai menyinggung perasaan mereka dan meeting kita dibatalkan. Saya mohon. Untuk awal kerjasama kita. Saya harap dengan kerjasama kita ini, kita akan terus berlanjut dan baik. Ya, jadi Pak Bimana, proyek apartemen kita ini salah satu proyek yang terbesar di Indonesia. Betul nggak, Pak? Ya. Ya, kurang lebih kita akan bangun berapa tingkat, Pak? Rencananya sih sekitar 30 sampai 40 lantai.
30 sampai dengan 40 lantai. Bayangkan Pak Abi, berapa keuntungan yang kita dapat dari apartemen itu. Betul Pak? Ya. Dasar tuh Mbak Marisa. Sosok cari perhatian lagi sama Mas Herman. Sok ngadu, sok nangis lah. Drama banget tuh si nenek-nenek tua. Bikin kesel aja. Karina! Karina, kamu itu bisa tenang gak sih di rumah ini? Hah? Dan gak bikin keributan. Gimana pun juga, Marisa itu istri pertamaku, Karina. Akhirnya kena marah Mas Herman. Sebenarnya sih hati aku sakit. Sakit banget. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya Karina ngerasain apa yang aku rasain. Marisa itu sudah sakit hati gara-gara aku menikah sama kamu. Jadinya kamu harus tenang dong. Gimana aku mau tenang, Mas? Dia udah mulai duluan, dia ledekin aku ya, aku nggak terima lah. Cukup, cukup. Kamu itu ya Karina, dikasih tahu selalu aja ngebantah. Lama-lama aku bisa muak loh sama kamu. Dengar ya, kalau sampai kamu terus-terusan cari gara-gara dan nggak nurut sama aku, buat apa aku mempertahankan kamu? Mas, dengerin aku dulu! Ini pasti gara-gara Mbak Marisa. Pasti dia udah ngadu yang macam-macam sama Mas Herman. Dasar itu nenek-nenek tua. Bisa bikin sebel! Pak Abi, pokoknya proyek kita ini bakal sangat-sangat menguntungkan. Ya. Mas Abi kemana sih? Kok nggak diangkat-angkat teleponnya? Tuh kan, nggak diangkat lagi. Tadi katanya meetingnya nggak sampai malam. Perasaan aku jadi nggak enak gini ya. Kok Amanda belum jawab pesan aku ya? Apa dia masih sibuk meeting? Ya, halo Kinan. Halo Fit. Fit, sorry nih aku ganggu kamu malam-malam. Fit, kamu tahu nggak Amanda udah pulang atau belum? Oh, nggak tahu Kinan. Tadi juga aku telepon Amanda karena aku mau jemput dia, tapi nggak diangkat. Sama. Aku juga nelponin Mas Abi dari tadi nggak diangkat-angkat, Fit. Sebenarnya mereka udah selesai meeting atau belum sih? Oke, bentar. Aku telepon Amanda dulu ya. Tadi sih aku baru kirim pesan. Ya, nanti aku kabari kamu. Iya, kabarin aku ya, Fit. Ya, pasti.
permisi sebentar ya. Ya, silakan. Kinan? Fit, Kok kamu bisa di sini? Kamu sama siapa? aku sendirian, Fit. Fit, aku cemas banget nih mikirin Mas Abi. Dari tadi aku teleponin juga nggak diangkat-angkat. Kamu tahu nggak sih Mas Abi meetingnya di mana? Aduh, maaf Kinan, aku juga nggak tahu. Emang Amanda nggak ngasih tahu kamu? Enggak. Dari tadi aku hubungi dia tapi nggak diangkat-angkat. Tuh kan. Aduh, Fit, aku jadi makin khawatir deh Mas Abi kenapa-napa. Kamu nggak boleh terus berpikir buruk. Nanti kamu stres sendiri loh. Udah, gini aja. Aku anterin kamu pulang ya. Biar aku yang hubungi Tuan Muda nanti, oke? Ini dia, lama banget sih lu, Ren. Ya, lu kayak nggak tau keluarga gue aja. Gue nunggu aman dulu, baru bisa berangkat. Emang mobil lu kemana, Ren? Disita lagi? Ya ada mobilnya, cuman gue sengaja nggak mau bawa. Ntar kalau gue ketahuan bawa mobil, kita ketahuan nih mau ke klub. Berabe urusannya ntar. Yaudah deh, gak usah banyak tanya. Kita langsung cabut aja, ntar ketahuan lagi. Yaudah, yuk. Ayo, berangkat. Lu yang nyetir ya? Ya. Ma, aku pijitin ya. Sini. Papa kan udah lama gak pernah mijitin mama. Tumben banget, ada apa ini? Nggak apa-apa, Ma. Papa baru sadar aja. Papa kan udah lama nggak mijitin Mama. Sekalian Papa mau ngobrol sama Mama. Papa mau ngucapin terima kasih, Ma. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Ya, makasih aja. Karena Mama sudah menjadi istri yang pengertian buat suami. Udah sewajarnya, Pak. Kita kan berumah tangga udah puluhan tahun. Jadi Mama ngerti gimana Papa. Iya sih, Ma. Tapi tetap aja, Papa tuh terharu lihat sikap Mama tadi. Pokoknya Mama tenang aja, ya. Walaupun Papa punya istri baru, Mama tetap jadi yang pertama. Nah, ya, kalau kita terus tentram kayak begini, Papa yakin, Ma, rumah tangga kita pasti akan tentram dan damai kayak gini. Papa yakin. Mama percaya sama Papa. Makasih ya, Ma. Papa pijitin lagi.
Mana ada sih istri yang ikhlas suaminya nikah lagi. Ya, tapi dengan begini, siapa tahu lama-lama aku bisa singkirin Karina dan bahkan bisa batalin pernikahan Mas Herman dengan Claudia. Pak Radit. Ya. Saya pamit dulu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Iya, Pak. Pamit dulu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pak Abi? Pak Abi? Gimana sih lu, Ren? Katanya mau party sampai pagi. Baru minum sedikit aja lu udah teler. Ini jadi gimana? Kita harus bawa Reno ke rumahnya gitu? Wah, ogah lah gua. Lu tahu sendiri kan keluarganya dia, daripada gua kena semprot. Enggak. Gue juga takut kali. Lah terus gimana? Kita bawa kosan lu aja kali. Ya udah deh, yuk. Yuk. Risik banget sih. Orang mau tidur juga. Ren, risik lu. Berat juga. Ya ampun. Udah jam segini katanya Mas Abi belum pulang-pulang ya. Mana gak ngasih kabar sama sekali lagi. Kemana sih Mas Abi? Bisa jatuh sih. Perasaanku jadi gak enak nih. Mas Abi gak kenapa-napa kan ya? Ternyata gampang ya ngerjain kalian berdua. Kenapa sih? Aduh, kok aku ketiduran sih? Mas Abi? Mas Abi? Mas
Mas Abi belum pulang sih. Amanda? Abi, kamu bisa di sini? Harusnya saya yang tanya. Kamu ngapain tidur sebelah saya? Di mana? Bener-bener nggak sangka sama kamu ya. Kamu sengaja jebak saya seperti ini? Maksud kamu apa? Rena pasti seneng banget nih gue masukin nasi goreng. Apalagi dia kan bilang sama gue kemarin mau bangun pagi. Jadi gue ke rumahnya aja biar dia happy. Dia kan suka banget nasi goreng buatan gue. Pagi, pagi. Jadi deh, saatnya ke tempat Reno. Kinan. Iya juga. Mereka kemana ya? Saya benar-benar gak nyangka ya, Amanda. Kamu bisa tega ngelakuin ini ke saya. Hah? Apa sih maksud kamu? Saya nggak sangka kalau kamu sejahat ini sekarang. Bi. Saya udah nggak mau denger alasan apapun lagi. Yang kamu lakuin ini benar-benar keterlaluan, Amanda. Dan saya muak sama kamu. Jadi tolong jangan muncul lagi di hadapan saya. Dan soal ini saya pasti akan cerita semuanya ke David. Ya. Abi. Abi tunggu Abi. Abi tunggu. Abi please dengerin aku dulu. Lepas. Dengerin aku dulu dong. Aku tuh nggak tahu apa-apa. Aku sendiri juga bingung kenapa kita bisa ada dalam satu kamar. Saya kira saya percaya loh sama kamu. Sekarang kayak begini. Maksudnya apa coba? Pak, maaf ini KTP Bapak. KTP saya bisa ada di kamu? Iya, soalnya tadi malam pemesanan kamar dilakukan atas nama Bapak. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak, terima kasih. Dengar kan? Kalau aku mau jerumusin kamu, kenapa booking kamar pakai KTP kamu? Saya akan cari tahu. Abi! Ada apa sih ini? Kinan. Fit, Kamu mau kemana? Fit aku mau cari Mas Abi nih Fit. Aku nggak tenang kalau diem kayak gini. Mas Abi nggak ada kabarnya. Ya tapi kamu cari di mana? Ya nggak tahu lah Fit. Ke kantornya Pak Radit juga nggak apa-apa. Tadi aku juga udah ke rumahnya Amanda. Terus? Rumahnya kosong. Berarti kalau gitu Amanda juga nggak pulang dong Fit. Fit kalau kayak gitu ya udah. Sekarang temenin aku cari Mas Abi ya. Yaudah, aku aja yang bawa mobilnya. Mas, aku aja. Baik Mas David. Sebentar.
Abi. Halo Mas Abi. Halo, Kinan. Maaf ya, saya semalam nggak pulang. Soalnya semalam itu meetingnya sampai malam banget, bahkan nyaris sampai subuh. Jadi kita semua terpaksa nginep di sana. Ya ampun Mas Abi, kirain tuh Mas Abi kenapa-napa. Terus kenapa nggak ngabarin saya? Kebetulan sinyalnya di sana tuh agak kurang bagus. Jadi saya udah coba berkali-kali telepon kamu tapi nggak nyambung-nyambung. Tapi perasaan saya nelponin Mas Abi dari semalam sampai tadi pagi juga nggak kenapa-napa kok, nyambung. Cuman nggak diangkat-angkat. Saya juga nggak tahu, soalnya dari tadi juga nggak ada telepon yang masuk ke handphone saya. Ya begitulah, sinyalnya pokoknya jelek di sana. Ya udah, sekarang Mas Abi di mana? Terus pulang jam berapa? Ini saya lagi on the way pulang kok. Sekitar sejam lagi lah saya sampai rumah. Ya udah, hati-hati ya. Saya tunggu di rumah. Ya. Gara-gara Amanda, sekarang saya jadi mulai bohong sama istri saya sendiri. Katanya Mas Abi, semalam mereka meetingnya sampai subuh. Terus di sana sinyalnya juga jelek banget. Tumben banget. Baru kali ini Tuan Muda mau meeting sampai ganggu waktu istirahatnya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Yang penting mereka baik-baik aja ya. Oke, kalau gitu aku balik ke kantor aja ya. Iya, Fit. Makasih ya. Tenang ya. Gimana saya bisa percaya sama kamu? Hah? Saya kira kamu udah berubah. Ternyata sama aja. Kenapa sih aku sama sekali nggak bisa ingat kejadian tadi malam? Tapi nggak mungkin aku yang bawa Abi tidur sekamar sama aku. Aku nggak mungkin seceroboh itu tanpa ingat apa-apa. Gimana ini? Kalau Abi kasih tahu sama David, bisa-bisa rencana aku gagal semua. Halo, Fit. Ya, Kamu di mana? Bisa ketemu sekarang? aku lagi di depan rumah kamu. Kamu di rumah aku? Iya. Kamu udah mau pulang kan? Aku tunggu ya. Iya ya, ini aku udah di jalan sekarang, bentar lagi sampai. David katanya serius banget. Apa jangan-jangan? Reno, kamu pasti baru balik mabok kan? Ngapain kamu pakai baju kayak gini? Enggak kok, aku cuman... Udah nggak usah bohong. Kamu tuh emang penipu ya, kurang ajar tau nggak cowok? Ana tunggu dulu. Ana dengerin Ya dulu apa dong lagi sih, penjelasan Reno? aku. Kamu jelasin apa lagi sih? Iya, Ana. Kamu Apa sih kamu tuh udah ketahuan doang, Reno, nggak usah jelasin apa-apa lagi. Ana kamu mau kemana sih? Ana, An. Ayo Pak, jalan aja Pak. An dengerin dulu dong. Pak. Berhenti nggak? Aku nggak bakalan pergi ya dari sini sebelum kamu dengerin penjelasan aku. Mbak, mendingan selesaiin dulu deh masalahnya. Udah deh Pak, ini Pak. Ya, makasih ya Mbak ya. Ya, ribet banget ini cowok aku. Akhirnya kamu turun. Udah, jelasin. Cepetan sekarang jelasin. Iya. Jadi sebenarnya ini Udah deh Reno, gak usah kebanyakan alasan. Kamu jelasin aja kayak gitu ngomongnya. Aku kan belum jelasin, An. An dengerin dulu dong, An. Anda kamu kenapa nggak bisa dengerin aku sih? Kinan. Kok kamu masih di sini? Saya kan nungguin Mas Abi sampai pulang. Mas Abi,
Mungkin saya emang baru 1 tahun lebih jadi istrinya Mas Abi. Jadi saya nggak tahu gimana cara kerja Mas Abi, menghandle kerjaan Mas Abi, saya nggak tahu. Tapi kalau sampai kayak gini, Mas Abi meeting, sampai harus nginep dan gak ada kabar sama sekali. Maaf Mas, saya nggak bisa. Semalaman saya tuh nggak bisa tidur mikirin Mas Abi. Saya khawatir sama Mas Abi, saya takut Mas Abi kenapa-napa di luar sana. Saya minta maaf, Kinan. Saya janji, ini yang pertama dan terakhir kalinya saya kayak begini. Saya nggak akan datengin meeting kalaupun saya harus nginep. Kalau perlu saya batalin meeting itu. Tolong maafin saya. Saya pegang janji ya Mas Abi. Saya juga nggak tahu kenapa Mas Abi kemarin bisa meeting sampai nginep kayak gitu. Terus nggak ada kabarnya sama sekali. Tapi saya percaya kok sama Mas Abi. Dan saya harap Mas Abi nggak bohong sama saya. Ya udah, sekarang saya mau berangkat kerja dulu. Kamu mau kemana sih? Apaan sih? Kamu mau ninggalin aku terus kayak gini? An, udah dong, gak usah pakai acara ngembang-ngembangan kayak gini, An. Ayo Pak. Kemana kita? Pak, gak usah jalan, Pak. Kamu mau kemana sih, An? An. Ayo pasti. Pak. Laris nih. Tabrak aja. Iya. An, kamu mau kemana sih, An? Aduh. Apa lihat? David? Maaf ya kamu jadi nungguin aku. Tadi di jalan agak macet. Ya nggak apa-apa kok. Semalam aku udah sabar juga nunggu kabar dari kamu yang nggak bisa dihubungi. Kok kamu pulang sendirian? Nggak barengan sama teman muda? Iya, tadi sempat barengan. Tapi aku turun di tengah jalan. Terus Abi pulang duluan. Oke. Masuk yuk. Loh, Mbak. Ngapain di sini? Mbak disuruh nunggu di sini juga sama Mas Herman. Iya, kamu juga? Iya. Ada apa ya? Nggak tahu sih. Tapi kayaknya ada hal penting yang mau diomongin. Wah, bagus. Kalian berdua sudah kumpul. Aku mau kasih tahu sesuatu sama kalian. Mau kasih tahu apa sih, Mas? Sepenting apa sih sampai kamu ngumpulin kita berdua di sini? Aku mau kasih tahu kalau hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Sarah pulang ya, Pak? Bukan itu juga sih, Ma. Terus? Gak enak nih perasaan aku. Ini bos, boleh.
Bagus. Sepertinya saya nggak perlu waktu lama untuk memisahkan Abimana dan istrinya. Sekarang juga, kamu kirim foto ini ke kantor Abimana. Baik, Bos. Pagi Bu Kinanti. Pagi. Bu Kinan, Bu, ini ada titipan dari seseorang tadi. Dari siapa? Nggak tahu Bu, tadi seorang kurir yang ngantar. Nggak ada nama pengirimnya. Ya, makasih ya. Bu. Saya permisi. Apa itu? Nggak tahu nih Mas. Nggak ada nama pengirimnya. Saya bisa jelasin semuanya. Kenapa Mas Abi nggak jujur sama saya? Saya nggak tahu, saya nggak sadar malam itu. Begitu saya bangun, tiba-tiba ada dalam kamar berdua sama Amanda. Sumpah demi apapun saya benar-benar nggak tahu. Saya minta penjelasan sama Amanda. Saya ikut. Saya mau sendiri. Kalau Mas Abi ikut, saya nggak mungkin bisa pulang ke rumah. Silakan masuk. Kamu? Berani-beraninya kamu datang ke rumah saya ya? Karina, kamu ini apa-apaan sih? Ini kan rumah aku. Kamu nggak berhak ya bentak-bentak Claudia. Aku juga mau kasih tahu kalau aku sudah menentukan tanggal pernikahan aku dengan Claudia. Aku sih berharap Mama sama kamu, Karina, ya baik-baik aja sama Claudia. Saya cuma minta tolong sama kamu. Kalau nanti kita tinggal satu atap, kalau kamu bisa berlaku sopan, saya akan terima kamu di sini.
Ibu Marissa tenang aja. Saya adalah orang yang tahu cara menghormati orang lain. Asalkan dia juga bisa melakukan hal yang sama ke saya. Bu Kinan kok di sini? Apaan ini, Kinan? Kamu tanya aja sama calon istri kamu ini, Bet. Gimana ya ini? Kalau saya kesana pasti makin runyam semuanya. Ntar yang ada nanti nggak mau pulang ke rumah. Oma. Iya, Bi. Ada apa? Oma. Oma mau nggak bantuin Abi untuk pujukin nanti? Memangnya Kinan kenapa? Ada yang kirim foto Abi sama Amanda lagi di kamar hotel, Oma. Dan Abi nggak tahu siapa yang kirim. Dan foto itu sampai di tangan Kinanti. Sekarang Kinanti lagi samperin Amanda, Oma. Dia minta kejelasan dari Amanda. Tapi Abi nggak boleh ikut. Kalaupun Abi nyusul ke sana, Kinanti ngancem kalau dia nggak akan pulang ke rumah, Oma. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan sih, Bi? Kok bisa ada foto sekamar kamu sama Amanda? Oma, sumpah demi Tuhan. Aku yakin ini pasti semuanya ulah Amanda. Abi nggak sadar apa-apa, Oma. Oma mau ya bantuin Abi. Abi jemput sekarang di rumah ya. Tolong bantu untuk bujukin nanti, Oma. Ya udah, Oma temenin kamu. Kamu jemput Oma di rumah ya. Abi jemput sekarang ya, Oma. Ya Allah. Kok ada-ada aja sih rumah tangga Abi sama Kinan? Apaan ini, Amanda? Kenapa kamu bisa sekamar sama Tuan Muta? Enggak. Ini sama sekali nggak benar. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada foto ini. Jelas-jelas kamu sekamar sama suami saya. Dan jelas itu udah ada buktinya. Kamu tuh bukan cuma nyakitin saya, Amanda. Kamu udah ngehianatin cintanya David. Sumpah David, Kinan, dengerin aku dulu. Malam itu aku sama sekali nggak sadar. Pas pagi-paginya aku bangun, tiba-tiba aku ngeliat ada Abimana di samping aku. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Percaya sama aku ya. David, please. David. Fit!
Selama ini saya udah berusaha sabar dan percaya sama kamu. Tapi kalau ternyata kamu dan suami saya terbukti bohong, saya nggak pernah maafin kamu. Kinan. Sebentar ya Pak ya. Ini dia. Tunggu, jangan pergi dulu. Ini cicit aku yang aku ceritain. Jono. Anita, teman Eyang. Iya, teman Eyang. Dia udah lama single loh. Eyang, aku buru-buru mau pergi dulu. Mau kemana kamu? Berani kamu kabur dari sini? Eyang coret nama kamu dari kartu keluarga. Duduk. 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 Sana duduk ya. Duduk. Temenin ya. Yang sopan. Saya tinggal ke dalam ya. Awas kalau kabur. Kok kamu pindah? Jangan gerak. Bintang kamu Virgo kan? Tolong dengerin dulu dong, An, penjelasan aku. Ana kita baru aja baikan loh, An. Masa kamu mau kita putus lagi sih? Aku tuh udah maafin kamu ya beberapa kali. Emang belum cukup maaf aku? Emang kamu pikir bagus gitu? Keren mabuk-mabukan kayak gitu? Enggak, jijik, tau nggak? Aku nggak maksud bohong sama kamu, An. Aku cuman gak enak sama teman-teman aku, udah itu doang. Enak sama teman-teman kamu. Jadi kamu lebih mentingin perasaan teman-teman kamu daripada perasaan aku. Kamu nggak usah hubungin aku lagi. Mulai sekarang kita putus. An. Please dong, An. Dengerin aku dulu. Masa kamu ngambil keputusan sepihak kayak gitu? An. Aku janji, kalau aku ngelakuin hal ini lagi, terserah kamu deh. Kamu mau putusin aku kek, mau nggak maafin aku sampai kapanpun juga nggak apa-apa, An. Bener ya, Ren? Ini terakhir kalinya loh kamu janji-janji manis. Kalau sampai kamu berulah lagi, aku akan pernah maafin kamu. Iya, aku janji sama kamu. Tapi kita nggak jadi putus kan? Ayo temenin. Ngapain sih maksa-maksa aku? Eyang aja deh. Yang lancar sama dia, jangan maksa-maksain aku. Kalau ngomong kamu tuh sembarangannya. Eyang tuh udah susah payah bujuk dia untuk datang ke sini. Duduk. Duduk. Dengerin ya. Tugas kamu itu cuman temenin dia makan, ngobrol. Udah gitu aja. Susah begitu aja. Awas ya. Saya tinggal ya Pak Jono. Aku mau dong diambilin. Nih. Lauknya mana? Mau lauknya juga? Nih. Ya. Oh, sekalian aja. Ini juga ya. Biar kenyang. Nih. Tuh. Ini lagi ya. Nih. Nih. Aduh. Aduh.
Kenapa? Eyang! Eyang! Aduh. Eyang. Astaga! Kamu apain dia? Heh? Kamu apain sampai begitu? Enggak, aku nggak apa-apain. Ambruk sendiri begini. Gak mungkin. Ini semua gara-gara kamu kan? Kamu jutekin dia sampai begini. Iya kan? Awas kamu ya. Udah cepet. Cepet telepon ambulans. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Kamu mau tanggung jawab? Iya, aku telepon sekarang. Tolong kirim ambulans ya. Di Jalan Wijaya 12, nomor 45A. Ada tamu yang pingsan. Mungkin jantungan kali. Udah kamu cek, masih napas enggak? Nggak mau, Eyang. Aku pegang-pegang dia, Eyang aja. Pegang aja dikit, cuman begini aja. Gak usah dipegang. Takut, Eyang. Udah cepet. Iya. Masih ada napasnya? Masih. Alhamdulillah. Kenapa mereka tega mengkhianati aku? Ya, Fit. Tuan Muda, aku udah lihat foto Tuan Muda dan Amanda. Saya mau bicara sama Tuan Muda sekarang. Oke, kita ketemu tempat biasa. Mas Abi nggak jujur sama saya. Saya nggak tahu, saya nggak sadar malam itu. Begitu saya bangun, tiba-tiba ada dalam kamar berdua sama Amanda. Kenapa kamu tega banget ngelakuin ini sama saya sih, Mas? Saya sakit banget Mas tahu kayak gini. Kalau ternyata emang bener Mas Abi ngelakuin ini secara sadar. Saya benar-benar gak bisa maafin Mas Abi. Aku gak bisa pulang sekarang. Aku gak tahu gimana cara ngadepin Mas Abi saat ini. Apalagi rencana perempuan licik itu. Kalau sampai rencana busuk kamu ini berhasil, jangan sampai kamu lupa sama perjanjian kita. Sekarang tinggal nunggu rumah tangga kalian berdua hancur dengan sendirinya. Kenapa kamu harus bohong sih, Mas? Kamu bilang kamu gak suka dibohongin. Tapi kamu kayak gini ke saya. Kamu itu cuma salah paham. Kalau kamu seperti ini, itu sama aja kamu fitnah saya ngelakuin yang enggak-enggak. Rencana saya berjalan dengan sempurna.